berada di tengah adik-adik mahasiswa. Saya sepertinya kok balik seperti semester 7 lagi rasanya. Masya Allah. Masih ingat dulu ketika sama-sama kuliah di Mesir, ada Ustadz Namanhur, ada Ustadz tadi yang beri kata sambutan, namanya Ustadz Fadil Rahmi. Beliau senior saya 2 kali. Yang pertama senior di Darul Arafah Medan, yang kedua senior di Al-Azhar, sekarang senior lagi di Aceh. Dan kenapa begitu? Beliau lebih dulu memberikan kata sambutan. Senior artinya kakak tingkat, bukan senior yang satu lagi. Ada juga senior tak baik, senang istri orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai entrepreneur sejati. Apa entrepreneur itu? Entrepreneur orang yang punya bakat mengembangkan dedikasi diri untuk bisa membangun diri sendiri tanpa harus minta kepada orang tua, tanpa harus minta kepada negara, bisa memenuhi kebutuhannya, mengembangkan apa yang ada di sekitarnya. Begitu dia nampak panas, ini nampaknya kalau nyewakan payung bisa juga. Itu entrepreneur itu. Oleh sebab itu maka apa yang ada, apa yang bisa, apa yang mampu, ini kita kembangkan. Siapakah entrepreneur paling utama? Tak lain tak bukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kaya karena bapaknya kaya, biasa. Kalau ada orang pejabat karena bapaknya dulu juga mantan pejabat, biasa. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lahir dalam keadaan yatim, dari zero, dari nol. Tapi justru itu yang dikatakan orang sekarang, from zero to hero, dari nol menjadi tokoh utama. Itulah mengapa seorang laki-laki bernama Michael H. Hart menempatkan dia dalam 100 ranking influential person in history. Sejak makan rotinya gak lancar bahasa Inggris. 100 ranking, 100 tokoh influential person, manusia paling berpengaruh in history, dalam sejarah. Macam-macam ada. Jesus Christ ada, the Moses ada, Socrates ada, Aristoteles ada, Abraham Lincoln ada. Tapi yang dibuatnya first, nomor 1, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? King Solomon hebat. Kenapa dia hebat? Karena bapaknya juga seorang king bernama King David. King David punya anak namanya King Solomon. Orang kita menyebut Sulaiman. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Raja dia, hebat. Tapi bapaknya juga raja. Tidak ada yang mengherankan. Musa, the Moses, hebat. Tapi dia juga dibesarkan di kerajaan. Siapa dia? Dia anak angkat Fir'aun, namanya Musa. Bapaknya orang hebat di dunia yang membangun piramid Mesir, Fir'aun. Sampai sekarang tak terpecahkan bagaimana cara membangun batu-batu besar, hampir sebesar inilah batunya. Katanya beratnya satu batu bata piramid 2 ton. Belum pernah ditimbang, dia agak-agak aja. Mau masuk ke dalam piramid mesti menunduk, harus menunduk. Hebatnya Fir'aun, sampai matinya pun orang harus menunduk ke makamnya. Kenapa? Karena pintunya dibuat 1 meter lebih. Jadi orang yang tinggi harus menunduk. Saya tak mau menunduk. Gimana caranya biar masuk tak menunduk? Nungging ke belakang. Bapak Ibu kalau mau buat rumah setiap tamu menunduk, walaupun gubernur, walaupun presiden, walaupun menteri tetap menunduk. Buatlah rumah yang tingginya pintunya semeter aja. Insya Allah 2 kemungkinan. Kalau tamu itu tak menunduk, benjol keningnya. Hebat, bisa simetris, bangunan tinggi. Bahkan ada satu piramid yang hanya matahari masuk ke dalam 1 tahun sekali saja, terang benderang pada tanggal tertentu. Hebat. Tapi pada akhirnya mati.
dan tinggallah Musa sebagai anak angkatnya. Ini orang hebat. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam from zero, anak yatim, meninggal ayahnya ketika dia 2 bulan dalam kandungan, dibesarkan oleh datuknya. Tak lama sesudah itu datuk pun meninggal, dibesarkan oleh pamannya. Akhirnya dia adalah menjadi entrepreneur sejati. Pertemuannya dengan Khadijah bukan saat tabligh akbar. Pertemuan Muhammad dengan Khadijah bukan saat kunjungan luar kota, tapi pertemuannya dalam rangka entrepreneurship, yaitu barang-barang dagangan Khadijah dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barang-barang itu laku. Maka Khadijah tertarik, belum pernah barang sebanyak laku sebanyak ini. Akhirnya dia tahu ini orang baik, maka dia utarakan hasrat hatinya, mengutus seorang laki-laki, mau tidak menerima saya? Inilah dalil perempuan boleh menyatakan keinginannya kalau dia suka sama laki-laki, tapi laki-laki yang amanah. Kalau tidak amanah nanti di-update-nya di Facebook. Si Anu kenal yang nembak aku kemarin kan? Nah, oleh sebab itu ketika dia dibawa oleh pamannya bernaung di bawah sebuah gereja tua, keluar pendeta dari dalam bernama Bahira. Bahira bertanya, "Man hadha?" Ini siapa? Abu Thalib menjawab, "Ibni, this is my son." Ini anakku. Kata Bahira, kalau benar kitab yang kubaca, anak ini sudah yatim sejak dalam kandungan ibunya dan bapaknya sudah mati ketika dia lahir. Ini siapa sebenarnya? Tersenyum Abu Thalib, "Ini keponakanku, anak adikku. Ini keponakanku, anak saudaraku," kata dia. Dari mana Bahira tahu? Bahira melihat 3 tanda: pokok kayu bersujud, batu-batu bersimpuh, ada awan di atas yang tak pernah berhenti menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan itu dalam perjalanan dagang, bisnis, entrepreneurship, sampai akhirnya dia menikahi Khadijah dengan mahar ishruna bakarah, 20 ekor onta. 1 ekor onta paling murah sekarang 35 juta. Itu pun onta-onta yang bekudis. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Saya tidak tanya ke adik-adik, saya paham, panas, kurang cairan, dehidrasi, gak bisa ngitung walaupun dari fakultas ekonomi. 35 juta kali 20 ekor 700 juta. Itulah mahar pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, diabadikan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Pemenang Nobel juara 1 sejarah Nabi internasional dari India bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Kalau sudah disebut India, tanyalah ibu-ibu, India, apa yang ibu ingat tentang India? Mithun Chakraborty, Amitabh Bachchan, Kabika Chikabikam, Coach Kotai. Padahal kalau sudah disebut India, ada ulama besar Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi menulis kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, buku terbaik sejarah Nabi, nomor 1 mendapat Nobel. Dan di sana disebutkan pernikahan itu bermahar 700 juta. Kalau ada anak muda umur 25 tahun, alumni Universitas Malikus Saleh, menikah maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Siapa yang bilang Nabi Muhammad miskin? Maka judul ini memang tak salah, meneladani Rasulullah. Memang kalau kita di kampus lain-lain judulnya. Kalau di pengajian di masjid, Ustaz, judulnya menghadapi sakratul maut. Ustaz, tolong nanti judulnya sabar menghadapi suami mau kawin lagi. Ustaz, nanti tolong judulnya, tapi di sini tidak. Bagaimana anak-anak kita lulus sarjana, tidak ingin bawa map mau jadi PNS, tidak mengharap akan jadi kuli, mohon maaf, tidak ingin makan gaji, karena yang dimakan bukan gaji tapi nasi.
tapi dia menjadi entrepreneur, menekuni bidang interprinuership, dan itu sudah dimulai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bentuk gaya bakatnya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi insya Allah menjadi para entrepreneur handal di masa akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi Muhammad itu entrepreneur, sampai menikahnya pun maharnya luar biasa. Lalu yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Maharnya berapa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itu zaman kami yang tua-tua ini. Adapun yang anak-anak muda sekarang murah sekali. Kupinang kau dengan bismillah. La ilaha illallah. Ganteng bukan main. Sepeda motor mantap. Pas nikah bismillah. Baca Ar-Rahman tak pula hafal. Orang Ar-Rahman 'allamal Quran, dia tidak baca Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, tak hafal. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berhasil, kamu dari fakultas apa? Saya fakultas pertanian Pak Ustaz. Sekarang kerja di dinas pertaniannya? Enggak. Loh, enggak PNS? Enggak. Kenapa? Saya tidak mau diatur-atur. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 sore. Itu kerja apa dikerjain? Saya mau jadi entrepreneur, saya yang ngatur, saya yang manajernya. Manajerial saya mantap, maka saya tanam sekali, saya bisa menikmatinya 100 tahun. Nanam apa bisa 100 tahun? Pokok apa? Sawit cuma 25 tahun. Ada yang buahnya lebih hebat dari sawit, bentuknya macam sawit, lebih lama, 4 kali lipat dari sawit. Apa dia? Itulah dia pokok korma. Ustaz tahu dari mana? Tadi di pesawat ngobrol sama tukang tanam korma. Sahabat kita tamat pesantren, dari kampus juga, tidak mau jadi PNS, tidak mau ditunjuk-tunjuk orang, tidak mau menjadi pekerja, tapi manajerial. Sekarang nanam korma. Saya tanya berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Masya Allah. Kira-kira berapa nih hasilnya nih? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Luar biasa. Apa tak cukup 70 keturunan? Tanam sawit 1 kilo cuman 2.000 perak, itu paling mahal. Sekarang malah harga merosot 1.500, 1.700. Karena sama-sama kawan 1.800 lah. Tapi kalau korma 1 kilonya berapa? Korma 1 kilonya, korma ajwa 80 rial, 250.000. Makanya jarang jamaah haji, jamaah umroh pulang bawa ajwah. Ajwah disimpannya di kamar, makan sendiri. Giliran tamu datang, dibawakannya kurma yang pakai skop. Kurma mahal. Tapi di Aceh 3 tahun yang akan datang, orang tak perlu beli kurma ke Madinah. Kenapa? Kita di Indonesia akan makan kurma mana nih? Kurma Aceh. Allahu Akbar. Entrepreneur. Jauh Pak Ustaz, hanya 5 menit dari airport Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. 5 menit dari airport sampai. Ustaz udah kesana? Belum. Ceritanya begitu. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, entrepreneur akan bangkit. Iyalah, dia kan anak. Tapi cerita korma nampaknya banyak yang mirip korma. Korma apa sawit? Sepupu sawit.